Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ibu-ibu tangguh yang kami banggakan, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam acara Rapat Kerja Nasional Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Aisyah tahun 2020. Dan kami dahulu yang kami pimpinan Dr. Bunda Tika. Ya, selanjutnya izinkan juga kami menyapa para perwakilan dari majelis dan lembaga pimpinan Pusat Aisyah. Kemudian yang kami hormati Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Aisyah, Bunda Dr. Randa Nugni Akma, beserta seluruh jajaran pengurus LHPB Pimpinan Pusat Aisyah yang kami banggakan. Dan juga tak lupa yang kami hormati bunda-bunda hebat dari seluruh wilayah Aisyah Indonesia yang telah bergabung di ruang Zoom meeting ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya. Kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk berkoordinasi dan bertukar pikiran dalam acara Rapat Kerja Nasional Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Aisyah tahun 2020 dengan tema Membangun Kelentingan Keluarga dan Mewujudkan Masyarakat Sadar Lingkungan dan Tangguh Hadapi Bencana yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2020 bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Selanjutnya, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Membacakan surat Ali Imran ayat 102 sampai 104 yang akan dibacakan oleh Ibunda Asliani Musbah. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم
كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Berlindung aku dengan Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dan mereka itulah orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kak Asliani Musbah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran, surat Ali Imran ayat 102 sampai 104. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Aisyah. Kepada seluruh hadirin kami mohon untuk berdiri. Unmute. Yang itu dong, mikrofon itu. Indonesia tanah air, tanah darah. Di sanalah aku berdiri, dari bangku Indonesia kebanggaan
Anakku hiduplah seluruh rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah. Indonesia Raya, merdeka, 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 Indonesia Raya. Ya, kepada seluruh hadirin kami persilakan duduk kembali. Ya, baik Ibu tangguh yang luar biasa. Selanjutnya marilah kita ikuti sambutan Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Aisyah. Kepada Ibunda Nurini Akma, kami silakan. Suara Bunda belum masuk? Bunda Nurli masih di mute, Bun. Mohon dibuka dulu. Ya. Mohon izin Bunda Nurli, suaranya belum kedengaran, Bunda. Bunda Nuni posisi masih mute, Bunda. Mohon bisa minta tolong untuk dinyalakan mikrofonnya. Udah? Udah. Ya, sudah, Bun. Dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh
walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati yaitu Ibu Dr. Zaki yang selaku koordinator dari Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. Yang kami hormati rekan-rekan dari Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana dan ibu-ibu sekalian yang datang dari 26 provinsi. Yang saya dengar tadi mudah-mudahan bertambah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibu-ibu yang mewakili dari lembaga dan majelis baik yang di Jogja atau yang di Jakarta yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur bahwa pada hari ini tepat tanggal 29 Rabiul Awal bertepatan 15 November yaitu untuk membicarakan berbagai masalah karena terjadinya penambahan terjadinya penundaan Taman Muhammadiyah dan Aisyah yang mestinya berlangsung pada tahun 2021 ini, tapi kemudian dilakukan sampai tahun yang kedua bahwa pertemuan ini adalah sekaligus evaluasi setelah kami bekerja selama 5 tahun. Dan kemudian juga pertemuan ini akan membicarakan program kerja yang akan berlangsung untuk tahun 2020 sampai 2022. Dan pada kesempatan yang baik ini kita juga akan berbicara tentang masalah-masalah keorganisasian, masalah-masalah kebangsaan, dan masalah-masalah lainnya. Di dalam masalah keorganisasian, setelah 5 tahun PP Aisyah LHPB berdiri, alhamdulillah telah berdiri di 31 wilayah. Masih ada wilayah yang belum mendirikan LHPB, yaitu dari Jambi, Maluku Utara, dan Irian Barat. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu, ketiga wilayah itu bisa segera berdiri LHPB. Kemudian yang kedua, bahwa jumlah pengurus Aisyah di Lembaga Lingkungan Hidup di setiap wilayah bervariasi. Ada yang jumlahnya hanya 3 orang, tetapi ada yang 21 orang, yaitu LHPB Yogyakarta. Kemudian kepengurusan setiap wilayah juga adalah mempunyai kreativitas yang berbeda-beda antara satu wilayah dengan yang lain. Tetapi kemarin ketika ada kerjasama dengan Asia Foundation, terlihat 16 wilayah telah melakukan program yang sangat baik, yaitu tentang perlindungan keluarga. Mudah-mudahan perlindungan keluarga ini menjadi suatu ikon bagi PP Aisyah. Program terbagi kepada 2 bidang, yaitu bidang lingkungan hidup. Berdasarkan hasil Muktamar Aisyah, masih ada beberapa kegiatan yang terkait lingkungan. Di antaranya adalah kegiatan untuk fikih lingkungan, kegiatan terkait dengan air, itu belum dapat dilaksanakan. Sedangkan untuk penanggulangan bencana terkait dengan peningkatan kapasitas
dan penerbitan buku panduan. Kegiatan yang sudah dilakukan belum merefleksikan kegiatan ke wilayah. Oleh karena itu, kami mengharapkan kegiatan bersama serta pembuatan update kurang berjalan dengan baik. Pelaksanaan program selama ini mendapatkan support dari berbagai pihak, terutama di luar Aisyah, diantaranya adalah dari BPBD Provinsi, KLHK, TAF, serta beberapa kegiatan lainnya. Dengan mitra seperti diet kantong plastik, jaringan minyak jelantah, dan beberapa kampus di banyak lagi. Peluang dan tantangan. LHPB merupakan lembaga yang sebelumnya sudah ada, tetapi bergabung dengan kesehatan serta sosial, dan pada Muktamar 2015 menjadi lembaga tersendiri yang fokus pada bencana dan lingkungan. LHPB merupakan ladang siar yang sangat baik untuk mengembangkan keislaman keindonesiaan dengan nilai-nilai humanisme dan kemanusiaan, yang hal ini merupakan nilai universal dan dari seluruh dunia. Intensitas bencana yang merupakan lingkungan yang merusakkan lingkungan terus meningkat, dan hal ini membutuhkan sebuah langkah khusus dan masif sebagai gerakan. LHPB harus mampu menjadikan berbagai gerakan lingkungan dan bencana fokus pada perempuan, anak, dan kelompok rentan. Pentingnya membangun pengkaderan di lingkungan Aisyah, khususnya di LHPB, dengan melibatkan mereka yang mempunyai energi dan untuk bergerak melindungi sesama manusia. Pentingnya membangun penghadiran di lingkungan Aisyah, khususnya di LHPB, dengan melibatkan mereka yang mempunyai energi untuk bergerak cepat dan tepat sehingga bisa menggerakkan seluruh komponen Aisyah. Selanjutnya, dalam penanggulangan bencana, fokus tertinggi masih pada respon bencana. Padahal paradigma harusnya bergeser dalam pengurangan risiko, sehingga hal itu harus terus disosialisasikan. Sinergi dengan lembaga dan majelis lingkungan Aisyah dan Muhammadiyah mesti ditingkatkan agar gerakan semakin kuat dan berdampak pada kemaslahatan umat. Mencari alternatif sumber dana untuk menggerakkan kegiatan agar bisa sustainable. Hal ini bisa dilakukan dengan bekerja sama baik dengan lingkungan internal ataupun eksternal. SDM yang tidak ada adalah full time dan rangkap jabatan, sarana prasarana yang kurang lengkap juga merupakan kendala. Selanjutnya adalah rencana program tahun 2020 sampai 2022. Program 2020 sampai 2022 membangun keluarga dan komunitas lenting tangguh. TOT tentang keluarga dan kemitraan penting, komunitas penting. Kampanye dan awareness tentang lingkungan. Meningkatkan kerjasama dengan para pihak. Melakukan kegiatan pengurangan sampah, plastik, dan kegiatan 3M.
Bahkan kita jihad sampah, yaitu melakukan suatu gerakan masif di lingkungan Aisyah dan Muhammadiyah untuk memerangi sampah plastik. Melaksanakan kegiatan composting, meningkatkan kegiatan penanaman sayuran, bisa dengan ikan di lingkungan rumah, sekolah, dan unit-unit Aisyah. Kampanye hemat energi di keluarga dan di komunitas penting, kampanye bahaya asbestos. Green Muktamar Aisyah membuat bahan kampanye dan green awareness pentingnya pelaksanaan muktamar yang green, yang hijau, membuat kriteria pelaksanaan muktamar yang green, melakukan sosialisasi kepada seluruh PWA di Indonesia. Program penanggulangan bencana, keluarga tangguh, keluarga siaga bencana, pola pengurangan korban dan dampak kekerasan berbasis gender di daerah bencana, meningkatkan kesehatan perempuan dan anak di daerah bencana, khususnya kesehatan reproduksi ibu hamil dan menyusui, anak dan bayi, dan makanan yang cukup nutrisi remaja dan ibu rumah tangga, meningkatkan ekonomi keluarga dengan memperdayakan ekonomi perempuan dalam masa dan pasca bencana, sinergitas dengan ketahanan keluarga resilient, meningkatkan gerakan kerelawanan, meningkatkan koordinasi Aisyah dan Muhammadiyah dalam penerapan wilayah intervensi, penanganan, dan kebencanaan, penggalangan donasi, dan bekerjasama dengan lembaga dalam respon persoalan dan faktor bencana. Penerbitan beberapa buku, penerbitan buku panduan ibadah di masa bencana, buku panduan pasca psikososial, dan buku panduan dapur umum. Sosial media Aisyah LHTV, aktivitas website LHTV dan sistem informasi Aisyah, mengaktifkan dan mengelola sistem informasi Aisyah, disingkat SIA atau website LHTV, mempublikasikan kegiatan di jejaring media Aisyah dan Muhammadiyah dan jejaring eksternal Aisyah dan Muhammadiyah, mengaktifkan fanpage Facebook LHTV PP Aisyah, mengadakan ngaji lingkungan dan PRB, dan ini dilaksanakan dalam setiap 2 minggu sekali yang sudah dimulai sejak bulan September 2020. Demikianlah yang ibu sekalian. Jadi insya Allah dalam rapat kerja nasional ini nanti akan dibagi menjadi 3 di komisi konsolidasi organisasi, komisi lingkungan hidup, dan komisi penanggulangan bencana. Dan kita harapkan kita berkira pemikiran cerdas dari ibu-ibu sekalian di organisasi yang kita cintai. Dan untuk membuat suatu program, kita tetap punya prinsip, yaitu adalah rahmatan dan keempat adalah ilmu pengetahuan, yang kelima adalah memperhatikan daerah, yaitu budaya daerah, tetapi yang tidak bersinggungan dengan kondisi kita. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Selamat berakhirnas dan semoga kita dapat menghasilkan suatu keputusan yang bermanfaat untuk kehidupan umat bangsa Indonesia dan Aisyah pada umumnya. Lebih dan kurangnya
dan mohon dimaafkan. Semoga Allah selalu melindungi perbuatan dan pekerjaan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibunda Nurini Akma, Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Aisyah, yang telah memberikan sambutannya. Ibu-ibu yang kami sayangi, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Ketua Pimpinan Pusat Aisyah sekaligus membuka acara Rapat Kerja Nasional Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Aisyah tahun 2020. Kepada yang kami sayangi, Ibunda Dr. Atika M. Jaki, kami silakan. Terima kasih Mbak Irni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Ketua LLHPB, Ibu Dr. Anda Nurini Akma, yang kami hormati seluruh peserta Rakernas LLHPB pada hari ini. Yang tercatat di sini ada 124, mungkin dengan panitianya dan penyelenggaranya, alhamdulillah sudah terpenuhi semua dan berarti semuanya datang dari 34 provinsi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan tuntunannya kita masih menjadi beriman dan berislam pada pagi hari ini. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah di tengah pandemi saat ini, di mana semuanya terdampak mulai dari kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan, dan praktek-praktek keagamaan, maka Aisyah tetap berkiprah di dalam suasana yang sesulit apapun. Kita telah berusia 103 tahun dan ternyata ini telah teruji dari dulu sampai sekarang bahwa Aisyah itu lenting. Dalam situasi apapun kita tetap bisa eksis. Dan di dalam situasi yang sulit, maka timbullah ide-ide atau inisiatif yang tidak terduga. Seperti situasi pandemi ini. Kita tidak bisa bertemu, bertatap muka langsung. Kita harus bersyukur bahwa dengan adanya pandemi ini ada hikmah di balik kejadian yang tentu saja kurang menyenangkan untuk kita. Hikmahnya antara lain seperti ini. Kita bisa bertatap muka dengan 125 para peserta Rakernas dari seluruh Indonesia. Kita bisa membayangkan bahwa seandainya tidak ada pandemi, maka mengumpulkan 125 orang itu tentunya membutuhkan biaya besar, membutuhkan effort yang sangat besar. Tetapi sekarang ini ibu-ibu justru malah bertambah ilmunya, bertambah ilmu IT yang biasanya tidak jarang menghadapi laptop, kemudian bermain-main dengan Zoom, kemudian kita membuat proposal, kita membuat PowerPoint. Tidak pernah terbayangkan bahwa suatu saat kita menghadapi ini. Ya memang kemajuan IT itu anak-anak kita yang banyak menikmati. Dan ternyata sekarang kita yang sudah ibu-ibu ini juga bisa belajar dari anak-anak. Itu suatu yang patut kita syukuri. Ibu-ibu sekalian, saya menyampaikan salam dari Ibu
Nurjanah Johantuni, Ketua Umum kita, yang pada pagi hari ini pada jam yang sama, ya sudah ada kesibukan yang tidak bisa diwakilkan, harus beliau sendiri, sehingga tidak ada rotan akar pun berguna katanya. Tapi di Aisyah memang begitu, tidak ada yang satu yang tidak bisa, maka yang lain harus bisa menggantikan. Ibu-ibu sekalian, rapat kerja nasional itu memang harus diselenggarakan minimal 1 atau 2 kali sebelum muktamar. Maksudnya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana program yang telah dicanangkan seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Nurni Ahmad itu telah dilaksanakan. Kemudian program mana yang belum dilaksanakan dan program apa yang sudah dilaksanakan atau sedang dilaksanakan. Kemudian juga evaluasi kerjasama kita dengan lembaga-lembaga donor di luar Aisyah. Dengan adanya pandemi ini, maka muktamar yang seharusnya pada tahun ini 2020 terpaksa diundur sampai dengan 2 tahun 2022. Dan ini kita tetap masih berdoa, karena kalau kita melihat peta pandemi saat ini second wave, ini sedang ada pada puncaknya. Kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi apakah kita akan berdiam diri? Tentu saja tidak. Sambil berikhtiar, menjaga iman, menjaga imun, dan menjaga aman. Aman itu adalah domainnya kesehatan. Yang kita sudah tahu, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kadang-kadang ada orang yang mengabaikan memakai masker. Ini kita harus waspada bahwa di lingkungan hidup, kita ini lingkungan hidup harus memberi contoh kepada yang lain. Bahwa memakai masker itu penting. Aisyah pun ada gerakan memakai masker. Karena yang kita takutkan itu adalah OTG, orang yang tanpa gejala. Orang yang tanpa gejala, mereka itu bisa menularkan, mereka sendiri sehat, kelihatan sehat, tetapi mengandung kuman sebagai karier. Dan itu bisa menularkan ke orang lain. Nah, orang lain itulah yang bisa menjadi korban. Dirinya sendiri mungkin tidak apa-apa, tetap kesana kemari. Jadi memang seharusnya semuanya menjaga diri dengan memakai masker. Ini sedikit cerita bahwa keluarga saya sekarang ini terdampak. Ada 12 orang. Itu kakak saya, Profesor Dr. Rifki Muslim, SPB, SPU. Beliau itu adalah dosen di FK Undip. Beliau dulu MPKU, mantan dekan Fakultas Kedokteran Unimus, mantan direktur Rumah Sakit Rumani. Nah, itu Rumani Muhammadiyah, Rumani Semarang. Beliau menguji calon spesialis bedah, dan ada di antaranya yang OTG. Yang tertular siapa? Kakak saya. Ini sekarang ada di ICU Rumah Sakit Karyadi. Kami juga mohon doa dari Bapak, Ibu-ibu yang saat ini hadir. Yang terkena itu kakak saya, istrinya, kemudian 2 keluarga dari anaknya, menantunya, cucunya, semuanya 12 orang. 3 orang dirawat dan yang lain di mandiri. Itu asalnya dari mana? Dari OTG, dan OTG-nya itu kebetulan dokter. Ya mungkin dia sendiri, setelah itu baru di swab semua yang calon spesialis. Dan ternyata di antara mereka itu juga ada yang OTG. Apalagi di luar yang kita tidak pernah tahu, apakah itu tukang sayur, apakah itu yang tukang bawakan air mineral di rumah kita, atau siapapun. Maka kita sebagai keluarga Aisyah
apalagi keluarga di lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Itu disiplinlah memakai masker. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah menjaga jarak. Menjaga jarak itu tidak berkumpul-kumpul, walaupun kita mempunyai program yang kemarin Lenting itu harus berhadapan dengan banyak orang memberikan sosialisasi, tapi protokol kesehatan itu harus tetap. Kemudian mencuci tangan itu harus sesering mungkin. Ya alhamdulillah kita orang Islam. Jadi selain mencuci tangan, mungkin kita kumur-kumur, menghirup itu dengan wudhu yang benar. Nah ini dari sisi lingkungan hidup. Sisi iman tentu saja kita harus senantiasa berdoa untuk negara, untuk keluarga, dan untuk diri kita sendiri. Ibu-ibu sekalian, program LLHPB yang telah berlangsung selama ini, tadi telah disampaikan oleh Ibu Nurni bahwa ada yang belum terlaksana. Maka ada tambahan waktu selama 2 tahun ini, itu usahakan bahwa program itu bisa dilaksanakan. Kemudian, kalau di dalam waktu 2 tahun ini ada yang mengajak kita untuk bekerja sama di dalam bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, termasuk di dalamnya adalah penanggulangan bencana terhadap pandemi COVID ini, maka diizinkan oleh pimpinan pusat. Kita masih punya waktu 2 tahun. Kemudian kerjasama antar lembaga, antar majelis di antara Aisyah ini itu kalau bisa ditingkatkan, dan kalau memang ada kerjasama kembali, maka bisa kita mengajak kemudian mensinergikan dengan program-program yang ada di Aisyah maupun Muhammadiyah. Misalnya di MCCC, kemudian di promosi kesehatan, di majelis ekonomi, di majelis tabligh. Maka kita bisa bersinergi untuk mengerjakan program-program yang telah ada direncanakan itu dan kita kembangkan. Ibu-ibu sekalian, lembaga lingkungan hidup itu adalah lembaga yang paling muda di pimpinan pusat Aisyah, di organisasi Aisyah. Tetapi melihat kiprahnya lembaga lingkungan hidup dan penanggulangan bencana ini, yang merupakan gabungan dulu lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, dulu lingkungan hidup itu berada di majelis kesehatan. Tetapi karena majelis kesehatan dan lingkungan hidup, kelihatannya lingkungan hidupnya terbengkalai. Alhamdulillah, setelah dipisah dan menjadi lembaga tersendiri, maka kiprahnya bisa kelihatan betapa sangat berkembang lembaga lingkungan hidup dan penanggulangan bencana sekarang ini. Ibu-ibu sekalian, kami dari pimpinan pusat Aisyah, Koordinator Bidang Kesehatan, memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu yang telah melaksanakan semua program-program yang ada dan program-program yang kerjasama dengan ada lembaga donor di luar seperti Asia Foundation dengan program Lentingnya, kemudian dengan MCCC dan Majelis Ekonomi serta Majelis Kesehatan. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan, apabila itu bagus, maka bisa kita teruskan pada program yang akan datang dengan pengembangan-pengembangan yang lebih luas lagi. Kader-kader Aisyah yang kemarin telah dididik oleh program Lenting itu adalah merupakan kader-kader yang tangguh, yang ini setelah program selesai bisa mengembangkan program itu sendiri dengan biaya atau dengan
kekuatan mandiri. Karena Aisyah biasa bahwa pertama ada subsidi, stimulasi, tapi untuk selanjutnya bisa mengerjakan sendiri. Kemudian alangkah bagusnya kalau ada satu pilot project atau percontohan dari lingkungan hidup Aisyah. Kader Aisyah harus menjadi kader di lingkungannya, kader lingkungan hidup di lingkungannya, di RT, di RW, syukur-syukur sampai di kelurahan. Dan kita usahakan mempunyai satu pilot project dari LLHPB ini. Itulah harapan dari kami, dari Koordinator Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup. Teruskanlah program yang sudah ada dengan membuat panduan-panduan, mengadakan pelatihan-pelatihan kader, sosialisasi, membuat percontohan-percontohan di lingkungannya. Dan kami atas nama pimpinan Pusat Aisyah menyampaikan selamat Rakernas. Pimpinan Pusat Aisyah, Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana dengan tema yang relevan, yaitu membangun kelentingan keluarga dan komunitas, mewujudkan masyarakat sadar lingkungan dan tangguh dalam menghadapi bencana. Tema yang luar biasa, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan oleh kita semua pada saat ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan kita buka Rakernas PPA ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Pimpinan Pusat Aisyah, Ibunda Dr. Atika M.Jaki, yang telah memberikan sambutannya dan juga membuka secara resmi acara rapat kerja nasional. Ini tolong di-unmute. Mohon maaf. Saya matikan mikrofon. Dengan demikian, maka selesailah seluruh rangkaian acara pembukaan Rakernas LLHPB PPA tahun 2020. Marilah kita tutup acara pembukaan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda-bunda, sebelum kita meningkat ke acara berikutnya, mumpung masih segar-segar, masih cantik-cantik, mohon dibuka kameranya. Kita akan bersama-sama berfoto dengan Bunda kita, Dr. Atika M.Jaki, dengan Bunda Nurni, juga dengan yang lain-lainnya. Yuk kita foto bersama, Mbak Farah, mohon diabadikan, dibuka kameranya. Ya. Baik, Ya. saya mohon izin untuk diarahkan, Mbak Farah. foto. Ya. Terima kasih Bunda-bunda sekalian, silakan dinyalakan videonya dan mohon dipastikan wajahnya ada di tengah ya. Sudah sesuai, wajahnya tidak terlalu pinggir, tidak terlalu ke bawah atau ke atas. Baik, Bunda-bunda juga bisa mengambil dari perangkatnya masing-masing. Ini ada 5 slide, mohon ditahan senyumnya selama 5 kali foto. Oke, sudah siap semuanya? 1, 2, 3. Oke, ini slide pertama, saya simpan Tetap dulu. senyum. Tetap senyum. Berikutnya di slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Saya simpan lagi. Berikutnya slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, saya save lagi. Berikutnya di slide keempat. 1, 2, 3. Oke, saya save lagi. Berikutnya di slide kelima. 1, 2, 3. Oke, sudah semua baik. Terima kasih untuk kita semua. Semoga tetap dari pagi sampai sore hari nanti. Terima kasih Bunda Dr. Atika M.Jaki. Bila ingin mengikuti terus, kami persilakan. Bila ada keperluan lain, kami persilakan juga Bunda. Semoga sehat dan sukses selalu. Baik Ibu-Ibu sekalian, sebelum kita memasuki rangkaian acara seperti di rundown yang telah kami bagikan,
Mbak Farah, apakah ada tata tertib yang ingin ditampilkan? Baik, saya mohon izin untuk share screen tata tertib untuk komisi. Mohon Bunda-Bunda bisa merename sesuai dengan komisinya yang sudah dipilih. Ini sebagian tadi saya sudah merename, cuma karena keterbatasan waktu sehingga tidak semuanya sempat saya rename. Saya mohon izin share screen berikut. Mohon kepada bunda-bunda yang terutama yang baru masuk tadi di awal kami sudah menyampaikan, silakan untuk merename namanya sesuai dengan komisi. K1 untuk komisi 1 atau komisi A tentang konsolidasi LLHPP se-Indonesia. Adapun untuk K2 itu komisi B tentang laporan dan monitoring kegiatan LHPP PWA se-Indonesia. K3 atau komisi C yaitu tentang evaluasi program dan perencanaan program. Nah, silahkan dipilih komisinya dengan cara merename namanya K1 diikuti dengan nama, diikuti dengan asal PWA. K1 untuk komisi 1, K2 untuk komisi 2, K3 untuk komisi 3. Bagi yang belum mengubah namanya, mohon bisa mengubah namanya. Setelah ini akan saya masukkan ke masing-masing ruangan sidang. Terima kasih Kak Erni. Baik, terima kasih Mbak Farah atas arahannya. Bunda-bunda mohon menyesuaikan. Berikutnya, tepat ya, waktu kita tepat jam 9.45 sampai jam 10.00 selama 15 menit ke depan, kita akan mendengarkan penjelasan alur dan agenda Rapat Kerja Nasional LLHPB PPA yang akan disampaikan oleh SC kita, Kakanda Rahmawati Husen. Mbak Ama, sudah siap Mbak? Sudah siap, Ya, terima baik. kasih. Mbak Rahmawati Husen, kami silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi ibu-ibu hebat semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu bersama-sama ya, bersama-sama melakukan Rakernas ya, dan pagi ini saya akan coba share screen bagaimana alur Rakernas kita yang akan kita selenggarakan pada pagi hingga hari ini. Saya coba share screen, bisa enggak? Ini saya dijadikan host, jadi Sudah, Bu Ama sudah saya jadikan sudah ya. Oke, ini kok tidak ketemu, ini sebentar, ini yang di share nggak bisa, sudah jadi host ya. Ini saya di admit terus, diminta admit, pengantar, share screen, oke. Oke, ibu-ibu semuanya, saya akan menyampaikan pengantar untuk Rakernas kita yang akan kita selenggarakan pada pagi hari ini hingga siang hari nanti. Saya akan menjelaskan latar belakangnya ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nurni dan juga Ibu Atika karena kita sudah menyelenggarakan kepengurusan atau kepemimpinan ini selama 5 tahun ya. Jadi ini penting untuk, ini kok berubah sendiri ya Mbak Farah, jadi gede ya. Jadi itu latar belakang kita adalah, sebentar saya stop share. Kok jadi berubah? Mama mohon izin untuk yang minta admit silakan diabaikan saja biar nanti kami dari operator. Oke, ini saya coba share screen lagi karena berubah ininya, apa namanya, share-nya ini kok bisa jadi besar sendiri ya. Bu Ama tidak perlu full screen. Ini sudah bisa. Oke, Ya, sudah sesuai. jadi perlu evaluasi setelah 5 tahun kepengurusan. Kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Nurni dan Bu Atika bahwa adanya penundaan muktamar hingga pertengahan 2022. Jadi direncanakan setelah Lebaran Haji ya tahun 2022 ya. Kemudian terjadi pandemi akibat virus corona yang tidak hanya memberi dampak di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ini jadi mempengaruhi seluruh aspek kehidupan
manusia di bumi ini baru sekali ini setelah dulu ada flu Spanyol tahun pada abad 18 ya. Jadi ini memberi dampak terhadap seluruh kegiatan kita baik dalam berorganisasi, bernegara, berbangsa ya maupun kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, pentingnya melakukan program dan kegiatan karena muktamar diundur hingga 2022 itu kita perlu melakukan kembali apa yang belum kita lakukan dan merencanakan di sisa periode ini kita akan memprioritaskan kegiatan apa saja. Jadi ini latar belakang dari adanya Rakernas. Kemudian tujuannya yang pertama adanya konsolidasi nasional. Bagaimana kita selama ini yang jarang bertemu, alhamdulillah ini sisi positif dari adanya COVID, kita bisa sering bertemu melalui online untuk melakukan konsolidasi, baik organisasi maupun kepemimpinan. Kemudian yang kedua itu tentang monitoring dan laporan kegiatan dari LLHPB di wilayah-wilayah. Sebagai lembaga yang baru, kita ingin mengetahui bagaimana gerak langkah LLHPB di seluruh Indonesia. Yang ketiga, kita ingin melakukan evaluasi program sesuai keputusan. Apakah yang kita kerjakan itu sesuai muktamar atau banyak improvisasinya ya, atau kegiatannya itu masih dilakukan sebagai hanya pelaksanaan saja, tetapi kita tidak pernah mengevaluasi kualitas program, nanti akan kita diskusikan di komisi. Kemudian yang keempat, bagaimana kita merencanakan program untuk masa kerja yang 2 tahun, sambil menunggu muktamar yang diundur. Output hasil yang kita harapkan dari pertemuan sehari ini yaitu penguatan organisasi kelembagaan maupun kepemimpinan. Kemudian kita ingin mendapatkan laporan perkembangan, walaupun tadi sudah tertulis, kita akan mengklasifikasikan apa sih sebagian besar yang dilakukan oleh lembaga lingkungan hidup dan penanggulangan bencana di Indonesia. Kemudian yang ketiga, kita punya praktek baik dan pembelajaran. Jadi selama ini mungkin kebiasaan di organisasi, alhamdulillah sudah jalan, tapi dokumentasinya lemah. Nah, ini kita ingin pada kesempatan Rakernas ini akan ada catatan praktek baik maupun pembelajaran dari apa yang dilakukan oleh LLHPB se-Indonesia. Dan yang keempat, teridentifikasinya program yang belum terlaksana dan bisa tersusun program LLHPB baik nasional dan wilayah untuk waktu 2020 dan 2022. Jadi ini untuk 2 tahun terakhir kita ingin memiliki kesepakatan bersama prioritas dan program apa yang akan dilakukan. Jadi alur Rakernas tadi sudah dimulai dengan sambutan dan pengarahan. Yang pertama tadi sayangnya kita Bu Ketua Umum tidak bisa hadir, tetapi mendapatkan pengarahan dari Ketua yang membidangi Ibu Dr. Atika. Alhamdulillah bisa memberikan pengarahan yang baik itu berkaitan dengan update mengenai apa yang dilakukan di tingkat pusat maupun juga mengapresiasi apa yang dilakukan lembaga yang berusia 1 periode. Kemudian juga oleh Ketua LLHPB tadi Bu Nurni sudah menyampaikan bagaimana capaian kita ya selama 1 periode dan apa yang akan dilakukan 2 tahun itu. Kemudian ini kok berubah sendiri. Oke. Kemudian yang selanjutnya nanti setelah ini sampai alur ini kami sampaikan, kemudian Rakernas ini akan dibagi 3 komisi. Tadi sudah disampaikan Komisi Konsolidasi LLHPB se-Indonesia, kemudian laporan dan monitoring, serta evaluasi program dan perencanaan program. Jadi ada 3 komisi. Kenapa stop sendiri ya Mbak Farah ya? Bentar, ini kok ada teknis, saya share screen lagi kok stop sendiri.
pakar. Nah, ini ya. Kemudian Komisi 1 nanti apa yang dibahas? Komisi 1 nanti yang dibahas adalah kelembagaan dan kepemimpinan. Kelembagaannya itu kita ingin mengetahui apakah sudah ada kelembagaan LLHPB di wilayah dan kapan dibentuk. Itu karena ternyata sampai sekarang belum semua memiliki LLHPB. Kita ingin mengetahui laporan dari masing-masing wilayah ya. Kemudian yang kedua, apakah LLHPB itu lembaga sendiri atau digabung? Karena ada beberapa wilayah yang LLHPB ini digabung. Ada yang digabung dengan MKKE, dengan Majelis Kesehatan, ada yang digabung dengan Majelis Sosial. Ini kita ingin mengetahui seperti apa. Kemudian, apakah LLHPB itu di tingkat wilayah itu sudah diwajibkan? Di tingkat di daerah itu sudah diadakan. Seperti di Jawa Tengah itu sudah ada LLHPB di tingkat daerah. Di wilayah mana lagi yang sudah memiliki majelis ya di tingkat daerah ya. Kemudian yang selanjutnya itu apakah kepemimpinannya aktif? Nanti ya. Kalau sudah berapa jumlah yang aktif melakukan kegiatan atau berapa kali dalam sebulan dan setahun melakukan rapat. Karena ada LLHPB yang aktif mungkin seminggu sekali rapat, 2 minggu sekali rapat, ada yang 2 bulan sekali, ada yang 1 bulan sekali. Kita ingin melihat tentang kelembagaan kita ini. Apakah kelembagaannya sudah bagus. Kemudian kepemimpinan. Ya, kita ingin mengetahui apakah pimpinan LLHPB itu ada yang pernah mengikuti pelatihan. Kita ingin mengetahui kapasitas pimpinannya. Sejauh mana kapasitasnya ya, apakah pernah mengikuti pelatihan entah yang diadakan MDMC, BNPB, BBBD, atau siapapun yang mengadakannya. Kalau ada berapa persen? Misalnya dari 14 orang anggota LLHPB atau kalau belum dibentuk PWA, itu yang tahu lingkungan dan bencana itu ternyata hanya 2 misalnya. Ini nanti dibahas di sidang komisi, nanti biar diarahkan kita bisa menjaring. Kemudian apakah ketua PWA atau ketua yang membidangi LLHPB ya sering atau memberikan pengarahan atau terlibat di dalam mengarahkan lembaga lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga, apakah ini sebetulnya masuk ke kelembagaan ya? Apakah pernah organisasi LLHPB itu bekerja sama atau dikenalkan ke organisasi lain? Misalnya dikenalkan ke organisasi lingkungan dan kebencanaan yang lain ya. Di Indonesia banyak sekali, baik itu LSM ya, lembaga swadaya masyarakat, ormas ya, di NU juga ada, di Muhammadiyah ada, kemudian ada rumah zakat, dompet duafa. Apakah kita pernah kenalan? Atau ke BBBD setempat apakah kita pernah kenalan ya? Itu apakah juga pernah bekerja sama? Kemudian yang keempat, apakah ada pemberitaan? Ya, ini juga penting untuk akuntabilitas dan pengenalan ya. Apakah ada pengenalan dari sana? Nanti ini secara dalam akan dikenalkan oleh ketua masing-masing komisi ya. Ini komisi yang pertama. Jadi siapapun yang di K1 nanti akan membicarakan ini kepemimpinan dan kelembagaan ya, kelembagaan dan kepemimpinan. Untuk komisi 2 itu mengenai laporan dan monitoring kegiatan PWA LLHPB se-Indonesia. Di samping kegiatan yang dilakukan oleh PP ya, kita punya PWA itu banyak sekali kegiatan. Apakah kegiatannya itu sesuai muktamar dan tanwir atau banyak improvisasinya? Ya. Ini seringkali terjadi yang dikerjakan dengan yang diputuskan itu beda. Ya. Kemudian berapa persen program yang dijalankan? Apabila perlu digarisbawahi. Kemudian apakah program yang dilakukan itu dilakukan sendiri oleh LLHPB atau bersama dengan majelis lain? Nah, ini penting ya untuk kita ketahui bersama. Kemudian
bagaimana pembiayaan program kegiatan? Itu dibiayai pimpinannya, dibiayai dengan kerjasama, dibiayai dengan yang lain, itu seperti apa? Kemudian yang kelima, apakah dalam melakukan kegiatan itu bekerja sama dengan organisasi lain di dalam Muhammadiyah, di luar Muhammadiyah, itu nanti silahkan kita akan melihat nanti untuk pendataan kita ya, supaya kita ngerti, oh ternyata LLHPB se-Indonesia itu sudah bekerja sama dengan banyak orang. Nanti akan kita diskusikan ya. Kemudian yang keenam, nanti kita diskusikan di komisi apakah program yang dilakukan itu selalu didahului perencanaan. Misalnya ada tornya, ada target sasarannya, ada resikonya apabila terjadi atau tidak terjadi, itu biasanya di perencanaan. Kemudian yang ketujuh itu yang monitor. Apakah programnya selalu dimonitor? Atau yang penting programnya jalan? Ya, entah itu jalannya baik atau tidak jalan ya, itu apakah monitor. Yang kedelapan, laporan, apakah ada laporan di kegiatan di setiap program yang dilakukan ya. Itu nanti kita bisa diskusikan. Kemudian kapan laporan biasanya disampaikan? Di pertemuan mingguan, di pertemuan raker, atau hanya di WA ya, atau di email ya. Kemudian yang ke-10 yang paling penting, bagaimana mengukur kualitas kegiatan. Jadi sesuai dengan target dan sasaran kita ya, itu kualitasnya seperti apa ya? Apakah pesertanya juga paham atau tidak? Jangan-jangan sudah 5 tahun ini tetap banyak yang belum paham tentang penanggulangan bencana maupun lingkungan ya. Ini karena program utamanya itu. Kemudian di komisi yang ketiga ya, komisi tentang evaluasi program dan perencanaan, itu menekankan pada evaluasi dan perencanaan. Yang pertama perencanaan, apakah setiap program yang dilakukan itu dievaluasi. Ya. Dievaluasi dari segi kualitasnya, dari segi pelaksanaannya ya, dari segi outputnya ya, dan sasarannya ya, output, outcome, impact ya, itu nanti akan dipandu. Oh ya, tadi lupa saya sampaikan. Komisi pertama akan dipandu oleh Ibu Tari, komisi kedua akan saya pandu, komisi ketiga oleh Mbak Hening Parlan, itu akan memandu evaluasi program dan perencanaan. Evaluasi ini yang didiskusikan, apakah tadi ada evaluasi di dalam setiap program, kemudian apakah pernah melakukan sesi pembelajaran terhadap program yang dilakukan atau kegiatan yang dilakukan, kemudian apakah bisa diberi contoh enggak pembelajaran dan praktek baik. Nanti supaya LLHPB punya kumpulan ya, atau knowledge management nanti ya, manajemen pengetahuan apa saja yang sudah dilakukan praktek baik, apa yang harus ditingkatkan kualitasnya, kemudian program baik apa saja yang diteruskan atau apa yang bisa dilanjutkan, ini dievaluasi. Di perencanaan, program muktamar atau tanwir ya, atau program wilayah apa saja yang belum dilakukan, kemudian kira-kira dalam sisa 2 tahun ini prioritas program apa yang akan dilakukan, kemudian itu nanti akan dilakukan didasarkan pada rakernas kita ya. Kemudian nanti diakhiri dengan sidang pleno. Pleno akan mendiskusikan hasil sidang komisi dan menjadikan hasil tersebut sebagai rekomendasi program maupun kelembagaan LLHPB, serta menjadikan hasil tersebut keputusan rakernas. Mohon maaf ada kesalahannya, bukan rakernas tapi rakernas LLHPB. Jadi saya ingatkan kembali bahwa visi utama yaitu terwujudnya kesadaran perilaku sikap hidup ramah lingkungan ya, dan tanggap terhadap bencana di kalangan masyarakat umum dan warga persyarikatan sebagai wujud rasa syukur pada Allah dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi nanti kita akan melihat apa yang sudah kita lakukan itu sudah mencapai di situ enggak. Dan misi kita itu terbangunnya kesadaran dan perilaku ramah lingkungan, serta dan kesadaran dan kemampuan dalam penanggulangan bencana bagi anggota, kader, dan pimpinan di seluruh tingkatan dan
usaha ya, Aisyah khususnya ya, sehingga mampu mengembangkan gerakan pelestarian lingkungan dan pengurangan resiko bencana. Jadi nanti seluruh apa yang dilakukan dalam 5 tahun ini apakah ke situ ya, ini yang menjadi penting. Dan program kerja keputusan muktamar ini untuk mengingatkan yang lalu, Divisi Lingkungan Hidup itu melakukan pendidikan dan penyadaran publik, melakukan diklat di bidang lingkungan, melakukan program unggulan yang implementatif, baik itu penyelamatan, adaptasi perubahan iklim, itu API ya, API itu adaptasi perubahan iklim, pengelolaan sampah, pemanfaatan dan penghematan sumber daya air ya. Ini jadi program kita ya. Kemudian yang divisi penanggulangan bencana melakukan pendidikan penyadaran terhadap Ya, Mbak Ama, suaranya terputus, Mbak. untuk program yang akan datang itu nanti juga bisa didasarkan, nanti akan disampaikan oleh Mbak Hening di Komisi 3, program-program atau seringkas ya, saya coba perkembangan umum program ini ya. Saya sharekan ini yang akan dilakukan. Jadi rencana program untuk 2002 nanti akan disampaikan oleh Mbak Ning secara rinci, membangun keluarga komunitas penting, Green Muktamar tadi sudah disampaikan oleh Bu Nurni juga, keluarga tangguh siaga bencana dan penerbitan beberapa buku. Jadi ini sebagai pengantar dari acara Rakernas kita untuk pagi hingga sore hari nanti, dan selanjutnya ini saya serahkan kembali kepada Mbak Kak Erni untuk dibagi dalam sidang komisi masing-masing 3 bagian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kakanda Rahmawati Hussein yang telah menjelaskan alur dan agenda Rakernas LLHPB. Sudah jelas sekali tadi yang telah disampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Mbak Farah untuk langsung membagi peserta ke dalam komisinya masing-masing. Sambil dibagi, saya informasikan bahwa Komisi A yang akan dipimpin oleh Bunda Tri Lestari Masduki, kemudian akan didampingi oleh Waode Asmawati, ada Ibu Siti Wastia, ada Kak Asliani Musbah, dan ada Mbak Lis Dewi. Sementara untuk Komisi B, komisi yang kedua, akan dipimpin oleh Mbak Rahmawati Hussein, didampingi oleh Bu Endang Mukti, Bunda Muswana Rais, Bunda Erna Yusni, dan Mbak Nazmia